Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Habibina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga diberikan keimanan, ketakwaan, sehingga kita semua bisa hadir sholat maghrib pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tema atau satu perkara yang saya kira harus menjadi perhatian kita semua, yakni apa yang menimpa kepada saudara kita kaum muslimin, saudara seakidah, orang-orang yang Allah sebut dalam Al-Quran sebagai ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin hanyalah ikhwah, saudara. Di dalam Al-Quran disebutkan menggunakan kata innama. Kata Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, kata innama dalam ayat ini memberikan makna lil hasr, hanya. Jadi orang-orang mukmin itu mereka adalah saudara, memberikan makna lil hasr yang maknanya la ukhuwata illa bil Islam. Tidak ada persaudaraan kecuali dengan Islam. Jadi persaudaraan itu adalah sesama muslim. Bahkan persaudaraan itu dalam ayat itu digunakan kata ikhwatun. Kata ikhwah itu merupakan bentuk jamak dari kata akhun. Akhun itu artinya saudara. Kata saudara, akhun dalam bahasa Arab itu punya bentuk jamak dua macam. Yang pertama ikhwanun, yang kedua ikhwatun. Dalam kitab Mukhtarus Sihah disebutkan bahwa kalau ikhwanun itu lil asdiqah, untuk menunjukkan kawan yang seteman, pertemanan, ya. Tapi kalau ikhwatun itu saudara sekandung. Ayat Al-Quran dalam surah Al-Hujurat tersebut tidak digunakan kata ikhwanun, saudara pertemanan, tapi ikhwatun, saudara sekandung. Seolah-olah bahwa kita ini adalah saudara sekandung. Bahkan seperti yang dikatakan oleh Fakhruddin Ar-Razi tadi, tidak ada persaudaraan kecuali dengan Islam. Karena itu, sebagai contoh misalnya, meski saudara sekandung, kalau kita berbeda akidah di dunia, maka tidak saling mewarisi. La yarisul muslimul kafir. Tidak boleh menjadi wali. Misalnya bapaknya kafir, anaknya muslimah. Tidak boleh jadi wali. Atau sebagainya. Tidak boleh diangkat sebagai pemimpin, sekalipun saudara. Secara ukhrawi, kalau kita berdoa,
Misalnya seorang anak punya bapak orang kafir, sekalipun bapaknya yang atau ibunya yang mengandung, yang mengajari dan seterusnya, doanya, ya Allah ampunilah kedua mereka, nggak nyampe. Karena itu saudara seakidah ini sampai disebut ikhwatun, seolah-olah seperti saudara kandung, bahkan ketika mereka berbeda akidah, yang saudaranya tadi itu kalah dengan saudara yang seakidah. Konsekuensi dari ikhwatun atau saudara itu apa? Ya saling membantu, saling menolong, bahkan tanpa meminta pertolongan. Panjenengan punya saudara kesulitan, kita punya, maka tanpa dia minta, tanpa dia mengemis-ngemis, kita bantu. Tapi kalau kemudian ada saudara kesulitan, kita punya uang, sudah ngemis-ngemis, jerit-jerit minta tolong, kita abaikan, dia sudah katakanlah mau dibunuh oleh perampok, jerit-jerit sama kita tidak memberikan pertolongan. Maka pertanyaannya, benarkah mereka adalah saudara? Nah, apa yang terjadi di Palestina sekarang itu melebihi dari itu. Menurut berita beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu itu berita resminya sudah 10.000 lebih yang meninggal. Sudah 10.000 lebih, bayangkan. Dan itu kemungkinan jauh lebih banyak karena banyak di antara mereka yang meninggal di bawah reruntuhan gedung-gedung. Yang dihancurkan itu bukan hanya rumah, gedung-gedung. Dan bukan tempat-tempat asrama polisi atau tentara yang menjadi tempat, tidak. Rumah-rumah penduduk, bahkan rumah sakit mereka hancurkan. Mereka mungkin sudah marah, minta tolong itu. Minta tolong mereka. Tapi kita saksikan hingga sekarang belum ada pertolongan yang diberikan kepada mereka. Pertolongan yang macam apa? Ya kalau mereka itu minta tolong makan, lapar ya dikasih makanan. Kalau mereka luka, minta tolongnya, ya dikasih obat-obat. Kalau mereka dibunuh, dibantai oleh musuh mereka, orang kafir, minta tolongnya gimana? Membantunya gimana? Ya dicegah agar mereka tidak terus melanjutkan pembunuhan. Cara mencegahnya gimana? Kalau perampok atau pembunuh sudah anaknya 2 dibunuh, ya kemudian kita cuma treat, berhenti kamu, saya kutuk kamu, terus lanjut. Maka kalimat ucapan dalam keadaan seperti itu tidak berguna. Kalau mereka membunuh, membantai, itu secara fisik. Berarti mencegahnya juga secara fisik. Nggak cukup dengan himbauan, apalagi minta tolong kepada PBB. Seolah sudah cukup kami bersama dengan pasnya selesai. Nah, karena Quran memberikan tuntunan yang sangat jelas tentang itu. Coba perhatikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 190. Waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian dan janganlah kalian melampaui batas. Perhatikan. Waqatilu, perangilah. Qatilu itu namanya ada domir namanya wawul jamaah, domirul fa'il. Perangilah. Siapa yang diperintah wawul jamaah itu? Wahai kaum muslimin. Alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian. Kum itu siapa? Kum juga khitab lil muslimin, orang-orang muslim. Jadi ayat ini itu sebenarnya bisa dipahami begini. Perangilah wahai orang muslim, siapapun orang yang memerangi kaum muslimin yang lain. Dalam ayat ini tidak ada pembedaan
Misalnya, hei orang Muslim Indonesia, perangilah jika ada orang Islam Indonesia diperangi. Tok! Orang Saudi, orang Pakistan tidak wajib memerangi orang yang memerangi orang Indonesia. Tidak. Karena kum di situ adalah orang-orang mukmin. Qatilu, mereka juga orang-orang mukmin, maka maknanya adalah wahai kaum muslimin, perangilah siapa saja orang yang memerangi kalian. Wahai kaum muslimin Indonesia, perangilah siapapun yang memerangi kaum muslimin di Malaysia. Wahai orang Malaysia, berperanglah kalian siapapun yang memerangi kaum muslimin di Indonesia, di Palestina, di Saudi, di Mesir dan segala macamnya. Umum makna. Jadi ayat ini memberikan tuntunan yang sangat jelas, tegas. Perangilah di jalan Allah siapapun yang memerangi kalian. Bahkan dalam beberapa pasal disebutkan begini, alladzina yuqatilunakum. Contohnya tafsir namanya Ibnu Asyur ini, At-Tahrir wa Tanwir. Orang yang memerangi kalian itu tidak menunggu mereka betul-betul nyata sudah memerangi kaum muslimin. Nah, seperti sekarang kan sudah nyata. Yahudi memerangi kaum muslimin di Palestina itu sudah nyata. 10.000 orang sudah gugur. Tidak menunggu digugur. Kata Ibnu Asyur dan juga beberapa nasir yang lain, qatilunakum itu alladzina qatalunakum adalah orang-orang yang sudah terlihat nyata akan memerangi kaum muslimin. Dan menggunakan fi'il mudhari' yuqatilunakum, bukan qatalukum, tapi yuqatilunakum. Fi'il mudhari' itu fil hal, fil mustaqbal, untuk saat ini dan yang akan datang. Jadi ketika ada orang yang terbukti hendak memerangi kaum muslimin dengan tanda yang jelas, jawaban yang diberikan ayat ini bukan berdoa, diam, kutuk, tetapi perang balik. Dan itulah sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum saya masuk ke situ, saya mau ingat lagi supaya memperkuat apa yang saya jelaskan. Jadi di awal-awal serangan serangan Zionis Israel kepada kaum muslimin Palestina itu ada surat pernyataan dari sebuah organisasi Islam mengatakan bahwa ini adalah soal politik, bukan perang agama. Nah, saya mau luruskan, orang-orang yang ngomong gini itu jelas sesuatu yang aneh bin ajaib. Kenapa begitu saya katakan? Coba sekarang urusan agama itu urusan apa coba? Apakah maksudnya perang agama itu orang Islam memaksa orang non-Islam untuk masuk Islam atau sebaliknya gitu? Apa hanya itu yang disebut sebagai urusan agama? Urusan agama itu ya urusan apapun yang diperintahkan agama. Yang diperintahkan Allah. Maka dalam ayat ini pun diawali dengan waqatilu fi sabilillah. Perangilah di jalan Allah. Artinya menurut ayat ini, ketika siapapun memerangi kaum muslimin itu diperintahkan balik untuk memerangi mereka. Itu urusan agama. Dan saya katakan itu pula yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan, sekarang ini contoh. Apa yang terjadi pada kaum Yahudi namanya Bani Quraiqah. Bani Quraiqah ini, Yahudi ini, jadi ini ceritanya di Madinah pada saat Rasulullah awal datang di Madinah, itu ada 3 kabilah Yahudi yang besar, namanya Bani Quraiqah, Bani Nadir, dan Bani Quraiqah. Pada suatu saat, ada seorang muslimah yang belanja
di pasar di tengah-tengah komunitas Bani Kunoiko. Nah, pada saat si perempuan itu sedang asik belanja, tanpa pengetahuan perempuan itu digandolilah dicantolkan baju perempuannya itu, perempuan muslimah itu dengan sesuatu. Yang ketika dia berdiri lalu kemudian tersingkap auratnya. Kemudian ditertawakan oleh orang-orang Yahudi. Intinya seorang muslimah itu dilecehkan. Ketika hal itu terjadi, lalu dilihat oleh seorang muslim di pasar itu, laki-laki muslim melihat itu, dia tanpa babi bu langsung membunuh si laki-laki yang melecehkan perempuan muslimah tadi. Karena itu di pasar Yahudi, laki-laki muslim tadi langsung dikeroyok oleh Yahudi yang lain sampai mati. Mendengar berita itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau langsung memobilisasi kaum muslimin. Langsung kaum muslimin, pasukan-pasukan Islam datang ke Bani Kunoiko dan mengepung benteng mereka. Mereka diancam kalau mereka tetap di Madinah akan dibunuh. Perang. Akhirnya kemudian mereka mengajukan permintaan, mereka meninggalkan kota Madinah. Coba bayangkan, berapa yang mati dari kaum muslimin? Berapa? Apa yang dilakukan Rasulullah? Keluarkan pasukan. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Nah sekarang itu sudah 10.000 orang, masih dikatakan ini bukan perang agama. Terus Rasulullah itu perang apa? Perang atas hawa nafsu gitu. Karena kaum muslimin itu seorang muslim, nyawa seorang muslim itu sangat berarti. Coba bayangkan dalam surah An-Nisa Allah SWT berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan jazaohu jahannamu khalidan fiha ghadiballahu wa la'anahu adda lahu adzaban 'adzima. Coba perhatikan ayat ini. Wa may yaqtul mu'minan, siapa yang membunuh seorang mukmin, mukminan, seorang mukmin, seorang saja. Tidak usah banyak-banyak, tidak usah ribuan, puluhan ribu. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, yang secara sengaja, wa jazaohu jahannamu khalidan fiha, maka balasan kepada orang yang membunuh tadi jahannam, neraka jahannam, khalidan fiha, kekal dalamnya. Ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknat dia. Wa a'adda lahu adzaban 'adzima, dan Allah sediakan baginya adab yang sangat besar. Berarti urusan terbunuhnya kaum muslimin tak bersalah. Pertanyaan, urusan agama tidak? Urusan agama tidak? Hah? Urusan agama. Maka sungguh nggak mau dikatakan bodoh kaya terlaluan. Ini jelas urusan agama. Dan ayat ini tadi saya katakan, ketika ada, kalau pembunuhan itu satu orang, kalau perang itu melibatkan banyak orang, yang diperintahkan ayat ini, waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Rasulullah SAW, kalau kita lihat, ketika datang pasukan kafir merangi kaum muslimin, apa yang dilakukan Rasulullah? Bukan Rasulullah kemudian masuk masjid, mengangkat tangan, mengajak sahabat untuk zikir, doa kepada Allah SWT, minta agar Allah SWT menurunkan burung-burung ababil untuk hancurkan mereka. Benar, Rasulullah tentu berdoa minta pertolongan kepada Allah. Karena yang bisa menolong adalah Allah.
Manusia hanya bisa mengupayakan. Seorang muslim, apalagi Nabi, tidak akan merasa sombong dan bisa mengatasi masalahnya sendiri. Pasti minta kepada Allah, berdoa. Tetapi Rasulullah bukan hanya doa. Padahal kita tahu tidak ada orang yang lebih mustajab doanya dibanding dengan Rasulullah SAW. Siapa yang lebih mustajab doanya? Tapi Rasulullah bukan sekedar berdoa. Dijemput mereka pasukan kafir itu di medan Badar. Datang lagi mereka pada saat perang Uhud, dijemput di Gunung Uhud. Pada saat perang Ahzab keluarnya koalisi pasukan-pasukan kafir, ada dari Quraisy, dari Ghatfan, dari Yahudi, datang mereka dengan jumlah 10.000 orang. Rasulullah tidak tinggal diam, jemput mereka buat upaya. Ketika kaum muslimin sudah mengerjakan upayanya, inilah Allah SWT memberikan pertolongan. Dalam Al-Quran disebutkan falam taqtuluhu walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu, falam taqtuluhu, bukan kamu yang membunuh mereka. Walakinnallaha qatalahum, tapi Allah yang membunuh mereka. Ketika panah dilepaskan, manusia hanya bisa melepaskan panah. Busur anak panahnya nyampe ke siapa? Siapa yang buat? Bisa menancap ke tubuh lawan. Siapa yang buat? Allah. Sekalipun dia sudah mencoba untuk mengincarnya, belum tentu kena. Walaupun dia ngayunkan pedangnya, belum tentu kena. Orang yang bisa menghindar dan segala macam. Bahkan andai anak panah itu mengenai tubuh musuh, hanya bisa melukai. Karena yang membuat mereka terbunuh, dicabut nyawanya adalah Allah. Walakinnallaha qatalah. Jadi tugas manusia hanya menjalankan kital, menjalankan jihad fisabilillah. Allah yang menyelesaikan untuk memberikan kemenangan. Walakinnallaha qatalah. Wa ma ramaita, kata ayat ini, id ramaita, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, walakinnallaha rama, tapi Allah lah yang melempar. Dalam beberapa penjelasan ayat itu disebutkan ketika Rasulullah mengadukan kepada Allah pada saat perang Badar, beliau menakutkan, mengkhawatirkan, meminta agar Usabah, kelompok ini tidak binasa oleh orang kafir. Datang malaikat Jibril dan memerintahkan Nabi SAW untuk mengambil tanah, senggam tanah, lalu melemparkan. Apa melemparkan itu dalam bahasa Jawanya? Menyawurkan, disawurkan. Bahasa Jawa, kalau bahasa Jawa itu melemparkan kurang pas ya. Pokoknya dilontarkanlah tanah itu. Itramaita. Tapi yang terjadi ketika dilemparkan cuma segenggam itu, debu itu anehnya mengenai seluruh pasukan kafir. Tak ada yang mereka kecuali kena matanya. Debu. Dan namanya pasukan itu ya apapun alat mereka canggih apapun udah kena matanya mau apa coba. Itulah wa ma ramaita, sekalipun kamu yang melempar, tapi sesungguhnya yang membuat debu itu nyampe ke mata-mata mereka adalah Allah. Walakinnallaha. Berarti tugas yang Allah perintahkan pada kita itu, ketika mereka memerangi kita, kaum muslimin, bukan diam, bukan sekedar mengecam, mengutuk, mereka jelas bangsa terkutuk. Ya, habis kutukan kita, ya, tapi jihad fisabilillah. Dan saya katakan ilah sekarang tidak dijalankan oleh kaum muslimin. Padahal kita lihat sampai sekarang belum ada tanda-tanda berhenti. Itu Gaza yang utara itu sudah dikuasai oleh Israel, selatan
diusir, mungkin sudah habis wilayah Palestina. Padahal kaum muslimin punya tentara, punya senjata. Saudi itu punya 200.000 lebih pasukan. Mesir, Suriah, Irak, Turki, Pakistan, Malaysia, termasuk tetangga Malaysia, Indonesia punya 400.000. Terus gunanya apa? Jutaan tentara itu kalau dihitung jumlah, apa gunanya? Kalau itu diberangkatkan bersatu padu, tidak memakan waktu sehari. Jumlah total bangsa Israel itu, Yahudi itu tidak lebih dari 9 juta yang sekarang itu. Bayangkan, tentara kaum muslimin itu lebih dari 2 juta. Belum kalau dibuka relawan-relawan jihad, senjata juga luar biasa. Dan ternyata setelah dilihat lagi, Israel itu kan jelas punya listrik, punya energi segala macamnya, yang itu dijalankan oleh gas dan minyak bumi, dan itu diimpor dari negeri-negeri kaum muslimin. Andai itu cuma diberhentikan saja impor ekspor gas kepada mereka, ekspor minyak saja mereka, kalau berhenti mereka, tapi tidak terjadi. Maka berlakulah sebenarnya apa yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat 73. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang kafir itu kata ayat ini ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka menjadi pelindung, menjadi penolong sebagian yang lain. Ayat ini kalimat berita untuk memberitakan kepada kita bahwa begitulah orang-orang kafir itu saling bantu, saling tolong. Dan menolong mereka itu real. Amerika bukan sekedar, wahai Israel kami berada di barisan Anda. Enggak. Betul, real menyumbang dana. Real menyumbang senjata. Real menyumbang tentara. Itu orang-orang kafir itu. Prancis, Inggris sama. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Lalu apa yang disebutkan dalam ayat berikutnya? Fa illam taf'aluhu, maka jika kamu tidak mengerjakan mengerjakan itu apa? Dalam ayat sebelumnya itu disebutkan bahwa umat Islam itu juga sama. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian kalian menjadi penolong, menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Artinya jika kamu juga tidak menjadikan sebagian kamu sebagai pelindung bagi yang lainnya, apa kata ayat ini? Takun fitnatun fil ardi, akan ada fitnah di muka bumi. Fasadun kabir, dan kerusakan besar. Fitnah, apa fitnah itu? Dalam bahasa Quran, fitnah itu diantara maknanya adalah al-kufru. Jadi bukan fitnah-fitnah yang seperti orang Jawa bilang orang Indonesia itu. Ada ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah yang dimaksud itu bukan menuduh orang lain melakukan, itu bukan itu. Wal fitnatu, fitnah dalam ayat ini maknanya adalah wal kufru. Kekufuran itu lebih sadis, lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi kalau kemudian kaum muslimin tidak mau bersatu, saling bantu, maka terjadi fitnah. Artinya kekufuran merajalela di muka bumi. Seperti saat ini. Fasadun kabir, dan kerusakan besar, tumpah darah kaum muslimin. Wilayah yang dikuasai oleh mereka. Ya, tadi saya ada satu lagi, ya udah. Itu menunjukkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya apa yang disebutkan dalam Quran itu betul-betul nyata.
Kemudian yang kedua, jadi saya mau jawab lagi, ini omongan aneh-aneh. Jadi kaum muslimin itu apa ya kadang-kadang? Coba, bahkan ustadz ngomong di media, situasi kayak gini menuduh saudara mereka yang lain melakukan perlawanan. Coba bayangkan. Terus dia itu berdiri di mana coba? Sudah tidak bantu, itu melemahkan persaudaraan kaum muslimin kayak gitu. Tentu ada di media-media di TV juga perdebatan orang Islam malah justru menyalahkan Hamas segala macam. Loh, mereka yang melakukan perlawanan. Terus mana yang lain? Jangan salahkan, yang lain diam, punya senjata, dibiayai rakyat, dibiayai umat, tidak digunakan untuk berjihad, hanya untuk latihan, paling-paling digunakan untuk meeting rakyatnya saja. Hah? Masya Allah. Baik. Yang pertama itu ya. Yang kedua, ini ada isu lagi. Ini saya heran juga ya. Ada ustadz yang bilang mestinya yang dilakukan orang Palestina itu sekarang hijrah. Bukan jihad katanya. Coba bayangkan. Sebar kemana-mana. Pertanyaannya, kalau ada musuh kaum kafir datang mengusir kaum muslimin, meraih kaum muslimin satu wilayah, apakah jawabannya begitu? Hijrah pergi ke tempat lain? Bukan itu jawabannya. Coba dibaca lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 191. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum bal fitnatu asyaddu minal qatl. Waqtuluhum, bunuhlah mereka. Orang-orang yang musuhi kalian itu. Orang-orang yang memerangi kalian. Haitsu taqtuluhum, dimanapun mereka membunuh kalian. Wa akhrijuhum, apa jawabannya? Keluarkan mereka, usir mereka min haitsu akhrajuhum, dimanapun mereka mengusir kalian. Jadi kalau mereka datang mengusir kaum muslimin, jawabannya bukan hijrah. Hijrah itu pergi. Malah justru wilayahnya dikosongkan buat orang kafir. Lah kalau begitu ya habis lah kaum muslimin. Kan itu ceritanya kalau kita lihat, Palestina itu kan full muslim di sana. Lalu setelah kekalahan dalam perang, terjadi perang dunia pertama, lalu kemudian ternyata Khilafah Utsmaniyah pada satu kalah ikut perang dunia pertama itu, wilayah Palestina dikuasai oleh Inggris. Ini benar, Ba'dum Aulia Ba'din. Oleh Inggris diberikan kepada Yahudi. Ceritanya gitu. Dan tahun 1918-an ya, itu si Menteri Luar Negeri Inggris namanya Balfour membuat deklarasi yang intinya menyerahkan tanah Palestina kepada Yahudi. Dan sejak itu Yahudi berbagai negara datang ke Palestina sebagai imigran. Jadi belum ada namanya sekarang ya negara Yahudi, orang Yahudi juga tidak ada, sedikit sekali. Datang di berbagai negara untuk di sana. Datang mereka mengusir kaum muslimin yang tinggal di situ. Dan ini dibantu oleh Inggris. Bahkan dalam sejarahnya ketika ada kaum muslimin di Palestina satu melawan, didatangkan 10.000 pasukan dari Inggris untuk membantai kaum muslimin yang ada di Palestina itu. Kalau salah tahun 38. Akhirnya semakin luas mereka kuasai. Kemudian 48 mereka memproklamirkan negara Israel. Hari itu memproklamirkan, hari itu langsung diakui oleh PBB. PBB itu ikut membidani Israel. Tidak mungkin PBB itu memberikan sanksi kepada Israel, itu tidak mungkin. Wong itu dibidani oleh PBB. Berarti apa? Mereka datang merebut, menguasai wilayah kaum muslimin, pergi. Akhirnya kemudian kita saksikan sekarang yang terjadi tinggal Gaza dan tepi barat.
yang paling sekitar 15% dari jumlah total wilayah Palestina itu. Dan tidak terima, mereka terus mengambil. Kalau kemudian solusinya hijrah, pergi, kosong. Dan apakah itu yang diinginkan Yahudi? Tidak. Mereka akan terus mungkin ke Mesir, mungkin ke Saudi, dan segala terus. Itu. Maka jawaban ayat ini, wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Usir mereka dimanapun mereka mengusir kalian. Jadi bukan hijrah. Ya. Ini kesalahan juga yang aneh ya. Nah, yang ketiga tadi saya sampaikan, umat Islam itu sebenarnya bukan lemah, bukan kecil, bahkan bisa dibilang jumlahnya luar biasa. Berapa sekarang? Total 2 miliar. Mosok menghadapi Israel yang berapa? 9 juta. Nggak bisa. Kebangetan. Kenapa? Ya tadi, jawabannya tidak, fa'illam taf'alu takun fitnatun fil ardi fasadun kabir. Mereka tidak saling bantu. Nah, maka yang ketiga itu saya ingin sampaikan. Sebenarnya inilah pentingnya akhirnya kita sadari kekuasaan itu bagi kaum muslimin. Kenapa begitu? Coba kita lihat. Saya yakinnya umat Islam itu tidak akan menyukai saudara muslim mereka dibantai, dibunuh, dihancurkan seperti Palestina. Itu tidak, saya kira tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Malaysia, tapi seluruh dunia. Termasuk di negara-negara muslim yang dekat dengan Palestina, saya kira tidak rela mereka, saudara mereka dibantai. Tetapi siapa yang bermasalah? Yang bermasalah bukan rakyat. Penguasanya lah yang sesungguhnya bermasalah. Mereka punya kekuasaan untuk menggerakkan tentara-tentara mereka, tapi mereka diam. Itulah bermasalah. Itu menunjukkan pentingnya kekuasaan bagi kaum muslimin. Jadi sekarang ini musibah kaum muslimin adalah ketika yang menjadi penguasa di negeri-negeri muslim adalah yang disebut dalam hadis ruwaibidah. Orang-orang bodoh. Bodoh itu ya tidak menggunakan Islam sebagai petunjuk, itu orang bodoh. Ruwaibidah semua. Mereka bisa, mereka mampu, tapi tidak mereka kerjakan. Cuman seruan kok. Hentikan Israel kalau tidak ini, cuman seruan-seruan. Itu ibu-ibu rumah tangga juga bisa. Oh, yang dibutuhkan kekuasaan. Itu menunjukkan bahwa pentingnya kekuasaan. Oleh karena itulah Rasulullah itu diajari Allah juga untuk meminta kekuasaan. Coba lihat dalam surah Al-Isra. Allah SWT berfirman, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasir. Wa qur rabbi, wahai Tuhanku, adkhilni mudkhala sidqi, masukkanlah aku ke dalam tempat masuk yang benar. Wa akhrijni, dan keluarkanlah aku tempat keluar yang benar. Lalu diakhiri, waj'alni, ya Allah berikan kepadaku min ladunka, dari sisi Engkau, sultanan nasira, kekuasaan yang menolong. Maknanya itu kata Ibnu Katsir, nasiron li kitabillahi, nasiron li dinillahi, nasiron li syariatillah, syari'an, nasiron li hududillah, menolong agama Allah, menolong kitab Allah, menolong hukum-hukum Allah. Itu. Lalu Qatadah dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Qatadah mengatakan, seorang tabi'in mengatakan, alima annahu
la taqatalahu bihadzal amr illa bisultan fasa'alahu sultanan nasiran. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu betul bahwa beliau tidak punya kemampuan untuk menegakkan urusan agama ini illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan. Wasa'alahu sultanan nasiro, maka dia Rasulullah meminta kepada Allah kekuasaan yang menolong. Berarti apa? Soal kekuasaan itu juga soal agama, soal Islam. Ini kan sekarang itu masjid jangan bicara soal kekuasaan. Ini bicara Quran. Quran ini bicara kekuasaan, sultan nasir. Coba gimana? Gimana ayat wasariqatu faqtaidihuma bisa dijalankan tanpa kekuasaan? Bagaimana ayat waqatilu fi sabilillahi alladzi qatilunakum wa la ta'tadu tanpa kekuasaan? Tidak bisa dijalankan. Semua itu hanya bacaan jika tanpa kekuasaan. Sebodoh-bodohnya kalau umat Islam kemudian tidak boleh bicara tentang kekuasaan, tapi bukan kekuasaan untuk menolong pribadi, bukan menolong anak supaya ikut berkuasa seperti bapaknya, bukan menolong keluarga kelompoknya, bukan menolong kemungkaran, bukan, tapi menolong Islam, meninggikan agama Allah SWT. Itulah yang diperintahkan Allah SWT. Dan lihat itu, kul, katakanlah, ini perintah, doa seperti diperintahkan Allah. Kalau Allah merintahkan berdoa seperti itu, apa artinya? Ya dilakukan dalam bentuk perbuatan, karena doa itu seiring dengan perbuatan. Ya Allah beri makan yang halal, dikasih barang halal nggak mau, kasih babi terima, atau sengaja mencari babi, itu berarti doanya nggak benar. Ya Allah beri minuman yang halal, dikasih susu nggak mau, malah minum, minta bir, minta apa namanya khomer, itu nggak cocok dengan doanya. Lah demikian juga kalau disebutkan bakur rabbiyat khilni mudkhasid ki wa khridni muhrajas sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Gitu. Ya berarti ya tegakkan kekuasaan itu, kekuasaan yang menolong. Bukan hanya doa diucapkan, tapi juga dalam tindakan. Berarti kekuasaan itu penguasa yang benar-benar menolong agama Allah. Ini kan kasihan umat Islam ini. Hanya dikasih uang 10.000, 100.000, udah coblos aja. Yang artinya memberikan kekuasaan kepada orang yang nggak jelas itu untuk memimpin dirinya. Coba. Ini ya akibatnya begini, umat Islam ditindas, dibantai, di mana-mana itu ya diam saja penguasa. Padahal rakyat itu gemes. Dan anehnya, coba kita lihat ya, demo itu di negeri Islam, terutama di Timur Tengah itu sepi. Nggak ada. Demo melawan Palestina di Saudi itu nggak ada. Malah kemarin di Riyadh itu ada Riyadh Session, mengundang penyanyi dari Amerika, perempuan Shakira namanya. Allah, rame. Rakyatnya sudah dirusak juga. Pada saat yang sama apa? Kalau demo bisa ditangkap. Jadi saya ada anak itu di Mesir itu cerita yang kemarin ada demo sebelumnya di Mesir itu. Hitam, biru. Ya, demo untuk mendukung Al-Aqsa itu. Datang polisi, malah dipukuli yang demo itu oleh polisi itu. Sudahlah tidak memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Ada orang sekedar mengekspresikan sikap saja. Dipukuli. Dan ingat, Palestina itu bukan sekedar muslim. Tanah Palestina juga bukan sekedar tanah biasa. Di sana ada Masjidil Aqsa. Allah sebut dalam Quran.
Yang ketika menyebut Al-Masjidil Aqsa baca Quran dapat pahala. Dan itu tentu tanah yang dipilih Allah karena dijadikan tempat Isra Rasulullah SAW untuk Mi'raj, naik langit 7. Di situ juga ada makam para nabi, dilahirkan di sana. Tanah yang diberkahi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Kami berkahi Masjid Aqsa dan sekitarnya, haulahu, bukan hanya tapi haulahu, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga menyatakan bahwa jangan bersusah payah untuk menyiapkan perjalanan kecuali 3 tempat, Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Masjid Aqsa juga punya kelebihan dengan masjid dimanapun di bumi ini. Kalau kemudian dikatakan yang enteng saja, itu bukan masalah agama. Apa ndak ruwaibi itu orang bodoh. Anehnya kayak gini-gini kadang kemudian diangkat. Oleh karena itu, hadirin Allah Ta'ala, menurut saya yang paling penting sebelum semua terjadi adalah pemikiran kaum muslimin dulu harus dibenahi. Kenapa kaum muslimin diam? Bahkan ada sebagian yang bela-bela Israel, tidak peduli kepada saudara mereka, pikiran. Maka kaum muslimin harus minimal pertama kali itu menentukan sikap. Berada di mana saya? Israel, Yahudi, ataukah di Palestina? Kaum muslimin atau kafir? Karena sebenarnya yang terjadi ini bukan perang Palestina, apalagi Hamas dengan Yahudi, tapi Yahudi dan Muslim, kafir dan Islam. Terakhir, sebelum selesai, ini lebih bodoh lagi mengatakan ini perang Palestina itu cuma perang saudara, itu kan dulu cuma perang antara anak bapaknya sama ibunya beda. Sederhanakan. Yang ngomong itu ustadz juga, ceramah. Dan Israel anaknya dari Yakub. Yakub dari Ishak, Ishak dari Sarah, bapaknya Ibrahim. Ibrahim punya 2 istri namanya Hajar juga. Hajar Nabi Muhammad, jadi 2 saudara saja. Cuma beda ibu. Saudara Allah Ta'ala, di dalam Quran, Allah itu menyebut mereka itu 3 sebutan. Yahudi, Ahli Kitab termasuk Kristen ya. Tapi masuk di sini. Yang ketiga adalah Bani Israel. Dan dalam Quran tidak ada satupun sebutan positif terhadap mereka. Maka ini bukan sekedar perang saudara yang dikatakan. Coba panjenengan baca dalam Quran. Mana ada sebutan orang Yahudi, Bani Israel positif? Enggak ada. Semua negatif. Karena mereka melakukan berbagai macam kejahatan. Saya kira yang dapat sampaikan semoga bermanfaat. Satu dengan doa. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.